warahmatullahi wabarakatuh. Hello folks, we are very pleased to welcome all of you in our video group project. And to be more clear, we are from group 1 and we will be delivering our material with the title The Introduction of Belajar dan Pembelajaran. Along in this video, we mostly used bahasa as the main language will be used in the book, but we would like to mix it with English as well. So without any further explanation, I would love to introduce my other two peers. They are Baby Anissa and Desri Novia Asgloria. To be more efficient, let us welcoming our first presenter today, Baby Anissa. Time is yours. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Saya akan memaparkan materi pertama, yaitu A. Pengantar. Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat berpengaruh untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menghadapi tuntutan zaman. Di era digital yang serba modern menuntut setiap negara untuk menghasilkan sumber daya manusia dengan kesiapan yang lebih matang dalam segala hal. Namun, mendidik anak sejak dini hingga menjadi individu yang berkualitas dan mempertahankan kualitas tersebut bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu, pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serentetan perbuatan guru, dosen, dan siswa atau mahasiswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karenanya, jika salah satu komponen tidak dapat terinteraksi, maka proses dalam pembelajaran akan menghadapi banyak kendala yang menguburkan pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu B. Penyajian materi. Pertama yaitu konsep belajar. Pada dasarnya, belajar merupakan tahapan perubahan perilaku siswa yang relatif positif dan mantap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Tahapan dalam belajar tergantung pada fase-fase belajar, dan salah satu tahapannya adalah yang dikemukakan oleh Witting, yaitu tahap acquisition, yaitu tahapan perolehan informasi. Pada tingkat acquisition, seorang siswa mulai menerima informasi sebagai stimulus dan melakukan respon terhadapnya, sehingga menimbulkan pemahaman dan perilaku baru. Yang kedua yaitu tahap storage, yaitu tahapan penyimpanan informasi. Pada tingkat storage, seorang siswa secara otomatis akan mengalami proses penyimpanan pemahaman dan perilaku baru yang ia peroleh ketika menjalani proses acquisition. Yang ketiga yaitu tahap retrieval, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi. Nah, pada tingkat retrieval, seorang siswa akan mengaktifkan kembali fungsi-fungsi sistem memorinya. Misalnya ketika ia menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Proses retrieval pada dasarnya adalah upaya atau peristiwa mental dalam mengungkapkan dan memproduksi kembali apa-apa yang tersimpan dalam memori, berupa informasi, simbol, pemahaman, dan perilaku tertentu sebagai respon atau stimulus yang sedang dihadapi. Dari berbagai definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan adanya beberapa ciri belajar, yaitu pertama, belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku atau yang biasa disebut change behavior. Yang kedua yaitu perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. Yang ketiga yaitu perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. Yang keempat, perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. Yang kelima, pengalaman atau latihan itu dapat memberi penguatan. Nah, di dalam tugas melakukan proses belajar mengajar, seorang guru perlu memperhatikan beberapa prinsip belajar, yaitu apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. Yang kedua, setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ketiga, siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung pada setiap langkah yang dilakukan selama proses belajar. Yang keempat, penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan membuat proses belajar lebih berarti. Dan yang kelima yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia diberi tanggung jawab dan kepercayaan penuh atas belajarnya.
Dalam hal ini, Benjamin S. Bloom mengemukakan perubahan perilaku yang terjadi sebagai hasil belajar, meliputi perubahan dalam kawasan domain, kognitif, efektif, dan psikomotor, beserta tingkatan aspek-aspeknya. Yang pertama yaitu cognitive domain atau kawasan kognitif. Adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau secara logis yang biasa diukur dengan pikiran atau nalar. Kawasan ini terdiri dari beberapa yaitu pengetahuan knowledge, pemahaman comprehension, penerapan application, penguraian analisis, memadukan sintetis, dan penilaian evaluation. Yang kedua yaitu affective domain atau kawasan afektif. Adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, kepatuhan terhadap moral, dan sebagainya. Kawasan ini terdiri dari penerimaan atau receiving and attending, yang kedua sambutan atau responding, yang ketiga penilaian atau following, keempat pengorganisasian atau organization, dan kelima yaitu karakterisasi atau characterization. Bagian ketiga yaitu psikomotor domain atau kawasan psikomotorik. Adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi sistem syaraf dan otot atau neuromuscular system dan fungsi psikis seperti tulis tangan dan mengetik. Kawasan ini terdiri dari kesiapan atau set, meniru atau imitation, membiasakan atau habitual, dan adaptasi atau adaptation. Selanjutnya menurut Mohsurya mengemukakan bahwa hasil belajar akan tampak dalam kebiasaan seperti peserta didik belajar bahasa berkali-kali menghindari kecenderungan penggunaan kata atau struktur yang keliru, sehingga akhirnya ia terbiasa dengan penggunaan bahasa secara baik dan benar. Yang kedua yaitu keterampilan seperti menulis dan berolahraga yang meskipun sifatnya motorik, keterampilan-keterampilan itu memerlukan koordinasi gerak yang teliti dan kesadaran yang tinggi. Yang ketiga yaitu pengamatan, yakni proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera secara objektif, sehingga peserta didik mampu mencapai pengertian yang benar. Yang keempat yaitu berpikir asosiatif, yakni berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan lainnya dengan menggunakan daya ingat. Yang kelima yaitu berpikir rasional dan kritis, yakni menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan kritis seperti bagaimana, how, dan mengapa, why. Yang keenam yaitu sikap, yakni kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan. Yang ketujuh yaitu inhibisi atau menghindari hal yang mubazir. Yang kedelapan apresiasi atau menghargai karya-karya bermutu. Yang kesembilan yaitu perilaku efektif, yakni perilaku yang bersangkutan dengan perasaan takut, marah, sedih, gembira, kecewa, senang, benci, was-was, dan sebagainya. Saya kira itulah materi pertama yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you very much for an excellent information, and as the second presenter, I would glad to present Desri. Time is yours. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Desri Novias Gloria. Saya akan menjelaskan konsep pembelajaran. Di sini kita mulai dari pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang melibatkan hubungan timbal balik guru dan siswa yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah pembelajaran sama dengan instruction atau pengajaran. Pengajaran mempunyai arti cara mengajar atau mengajarkan menurut Purwodinata tahun 1967. Jadi, pengajaran dapat diartikan dengan perbuatan belajar yang dilakukan oleh siswa dan mengajar yang dilakukan oleh guru. Kegiatan belajar adalah kegiatan primer dan kegiatan mengajar adalah kegiatan sekunder. Kegiatan belajar dikatakan kegiatan primer karena kegiatannya mengacu pada siswa yang diharapkan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Sedangkan kegiatan mengajar disebut kegiatan sekunder karena kegiatannya mengacu pada guru yang diharapkan mampu mengolah kelas atau dapat
mengatur kelas sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya, kita bisa lihat berangkat dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pembelajaran membutuhkan hubungan biologis guru dan peserta didik, di mana penekanannya adalah proses pembelajaran oleh peserta didik atau student of learning dan bukan pengajaran oleh guru atau teacher of teaching, menurut Suryo Subroto tahun 1967. Selanjutnya, keaktifan peserta didik tidak hanya dituntut secara fisik, tetapi juga dari segi kejiwaan. Peserta didik perlu merasakan perubahan dari dalam dirinya, menurut Faturokham dan Sutikno tahun 2007. Jadi menurut teori ini, menurut Faturokham dan Sutikno tahun 2007, siswa tidak hanya dituntut secara fisik, tapi harus juga merasakan perubahan dari dalam dirinya dalam melakukan pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan bisa berjalan secara optimal. Selanjutnya kita bisa lihat fungsi-fungsi pembelajaran. Di sini fungsi pembelajaran kita bisa lihat ada pembelajaran sebagai sistem, pembelajaran sebagai proses, persiapan, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya. Kita lihat mulai dari pembelajaran sebagai sistem. Apa itu pembelajaran sebagai sistem? Pembelajaran sebagai sistem yaitu di dalamnya terdapat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media atau alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran melalui remedial atau pengayaan. Selanjutnya, pembelajaran sebagai proses. Pembelajaran sebagai proses di sini guru diharapkan mampu berupaya untuk membuat siswa atau murid-muridnya tertarik dan bersemangat dan motivasi dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, persiapan. Persiapan di sini mengacu pada pengajaran tahunan, semester, menyusun persiapan mengajar atau lesson plan, dan menyiapkan perangkat-perangkat yang dibutuhkan ketika proses pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mengacu pada pembelajaran, persiapan pembelajaran yang telah dibuat, metode yang digunakan dalam mengajar, dan juga pendekatan-pendekatan digunakan saat melaksanakan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya. Menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya di sini berarti ketika ada siswa dalam proses pembelajaran tidak memenuhi standar kelulusan, maka dilakukan evaluasi melalui remedial teaching atau pengayaan. Sekian dari saya tentang konsep pembelajaran, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. For next material will be delivered by me. C. Deskripsi singkat materi. Adapun pokok bahasan materi yang akan dipelajari yaitu hakikat belajar dan pembelajaran, prinsip belajar dan pembelajaran, komponen-komponen yang ada dalam pembelajaran, teori-teori belajar dan pembelajaran, interaksi sosial dan motivasi belajar, pendekatan pembelajaran, model dan metode pembelajaran, sumber media dan media pembelajaran, kurikulum pendidikan, kondisi masalah-masalah belajar dan pembelajaran, serta konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran. Kemudian materi selanjutnya adalah bagian D, manfaat materi. Dalam segala kegiatan pasti mempunyai tujuan, begitu juga dengan mata kuliah ini yaitu belajar dan pembelajaran. Adapun tujuannya adalah membantu mahasiswa menjelaskan proses belajar mengajar pada mata kuliah belajar dan pembelajaran, kemudian memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Kemudian juga dapat memudahkan mahasiswa untuk mengatur bahan belajar serta membantu mahasiswa dalam menyusun bahan ajar di kelas ketika menjadi tenaga pendidik ke depannya. The last material will be delivered by Desri Novia Asgloria. Take your time please. Terima kasih. Saya akan kembali menjelaskan tentang peta konsep perkuliahan. Di sini kita bisa lihat peta konsep dan ada standar kompetensi yang diharapkan. Jadi nanti diharapkan mahasiswa
mampu menerapkan konsep dasar belajar dan pembelajaran. Kita mulai dari setiap pertemuan. Di situ kita bisa lihat ada mahasiswa diharapkan pertemuan pertama itu mampu memahami hakikat belajar dan pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan komponen-komponen pembelajaran. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan teori-teori belajar dan pembelajaran. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami interaksi sosial dan motivasi belajar. Yang keenam, mahasiswa mampu menerapkan pendekatan pembelajaran. Itu dilakukan pada ujian tengah semester atau UTS. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan model dan metode pembelajaran. Yang kedelapan, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan sumber belajar dan media pembelajaran. Yang kesembilan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kondisi atau masalah-masalah belajar dan pembelajaran. Yang ke-10, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan kurikulum pendidikan. Dan yang ke-11, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar evaluasi belajar dan pembelajaran. Itu dilaksanakan pada ujian akhir semester. Jadi di standar kompetensinya itu mahasiswa mampu menerapkan konsep belajar dan pembelajaran. Mungkin sekian dari saya tentang peta konsep perkuliahan. Terima kasih. Now we were in the end of the session of the video today, and for those of you who watched the video till the end, I would like to say big thanks to you guys. And if you have something unclear or really want to share thought about the video, you are very welcome to mention, and we would like to continue this discussion through WhatsApp group. And you guys are free to use either English, Bahasa, or you can mix those language in our group discussion later. And we'll see you in another occasion. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.